Sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis untuk membentuk manusia yang tidak saja beriman kepada Allah, tetapi juga agar manusia senantiasa memelihara nilai-nilai yang berlaku dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia dan masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sejarah pendidikan Islam dalam 3 periode, yaitu periode Nabi Muhammad SAW, periode Khulafaur Rasyidin, dan yang terakhir periode dinasti Umayyah. Yang pertama, yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Pendidikan di masa Nabi Muhammad SAW bermula dari Nabi yang menerima wahyu yang pertama kali di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi di Mekah, yaitu berupa Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang mana dengan turunnya wahyu tersebut, maka Nabi Muhammad SAW telah diberi tugas oleh Allah supaya bangun, melemparkan kain selimut, dan menyisingkan lengan bajunya untuk memberikan peringatan dan pengajaran kepada seluruh umat manusia sebagai tugas suci, tugas mendidik, dan mengajarkan Islam. Pendidikan masa Rasulullah SAW sesuai dengan kondisi sosial politik pada masa itu terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, inti pendidikan dan pengajaran di Mekah, pendidikan keagamaan dan akhlak, serta menganjurkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya, memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta. Secara lebih sederhana, pendidikan Islam yang dilakukan Rasulullah di Mekah merupakan prototipe yang bertujuan untuk membina pribadi muslim agar menjadi kader yang berjiwa kuat dan dipersiapkan menjadi masyarakat Islam, muballigh, dan pendidik yang baik. Adapun pendidikan Islam periode Mekah meliputi yang pertama, pendidikan keagamaan, kedua, pendidikan akliyah dan ilmiah, ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, dan yang terakhir yaitu pendidikan jasmani atau kesehatan. Sesuai karakteristik perkembangan pendidikan Islam, maka tahapan pendidikan Islam periode Mekah ini terbagi menjadi 3, yaitu ada tahapan sembunyi, yang mana ditandai dengan diturunkannya wahyu pertama. Yang kedua yaitu tahapan terang-terangan, yaitu setelah sekitar 3 tahun, kemudian turun wahyu agar Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, yaitu wahyu berupa Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dan yang ketiga yaitu tahapan seruan umum, yang mana Rasulullah merubah strategi dakwah dengan seruan umum secara keseluruhan, yang mana dilakukan pada musim-musim haji. Yang kedua ada periode Madinah. Periode pendidikan Islam di Madinah melalui pendidikan politik, ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad pada masa ini selain sebagai pemimpin keagamaan, namun juga sebagai kepala negara. Adapun cara Rasulullah melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan Islam di Madinah, yang pertama yaitu pembentukan dan pembinaan masyarakat baru dengan beberapa cara seperti memperkokoh persatuan kaum muslimin, menciptakan usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, dan mengembangkan sarana komunikasi efektif melalui masjid sebagai pusatnya, dan perjanjian persahabatan dengan kaum Yahudi antara lain seperti toleransi beragama. Cara yang kedua yaitu melalui pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Materi pendidikan sosial dan kewarganegaraan Islam pada masa itu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Konstitusi Madinah, yang dalam prakteknya diperinci lebih lanjut dan disempurnakan dengan ayat-ayat yang turun selama periode Madinah. Tujuan pembinaan adalah agar secara beransur-ansur pokok-pokok pikiran konstitusi Madinah diakui dan berlaku bukan hanya di Madinah saja, tetapi luas, baik dalam kehidupan bangsa Arab maupun dalam kehidupan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Cara yang ketiga yaitu melalui pendidikan anak pada masa Rasulullah, yang mana pada zaman itu anak itu adalah pewaris ajaran Islam dan sebagai generasi penerus melanjutkan misi menyampaikan Islam ke seluruh penjuru alam.
Adapun garis-garis besar materi pendidikan anak dalam Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19 adalah pendidikan tauhid, pendidikan sholat, pendidikan adab, sopan dan santun dalam bermasyarakat, pendidikan adab dan sopan santun dalam keluarga, pendidikan kepribadian dan pendidikan kesehatan serta pendidikan akhlak. Setelah kita mempelajari tentang periode Mekah dan periode Madinah mengenai pendidikannya, kira-kira apa sih yang menjadi perbedaan dari pendidikan di kota Mekah dan kota Madinah? Adapun ciri pokok dari pembinaan pendidikan Islam periode kota Mekah dan Madinah, pada periode kota Mekah, pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Mekah adalah pendidikan tauhid yang menitik beratkan menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim agar jiwa mereka terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pokok pendidikan Islam di kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Mekah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran, merupakan cermin dan pantulan dari sinar tauhid tersebut. Yang kedua yaitu pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun bukti yang menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin ini mengalami keberhasilan, yaitu yang pertama adanya mushaf Al-Quran yang biasa kita kenal dengan mushaf Utsmani. Yang kedua, adanya ilmu nahwu yang mana ilmu nahwu ini diperuntukkan untuk orang-orang selain orang Arab. Yang ketiga, adanya majelis khalifah yang digunakan untuk belajar umat Islam. Dan yang terakhir, majelis khalifah ini telah berhasil didirikan dan disebarkan di daerah sekitar Mekah dan Madinah. Secara umum, pendidikan pada masa Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasulullah. Sedangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pendidikan Islam sudah lebih meningkat, di mana pada masa Khalifah Umar, guru-guru sudah digaji dan berhasil untuk mengajar ke daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pendidikan diserahkan kepada rakyat dan sahabat, sehingga tidak hanya fokus di Madinah saja, tetapi sudah dibolehkan ke daerah-daerah untuk mengajar. Sedangkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pendidikan ini kurang mendapat perhatian karena banyaknya konflik politik yang berujung pada kekacauan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar. Ada beberapa materi pendidikan Islam yang diajarkan pada masa Khalifah Abu Bakar. Yang mana kita ketahui bahwa pada masa Khalifah Abu Bakar ini pola pendidikannya diterapkan sama seperti pola yang diterapkan oleh Rasulullah. Dari segi materi pendidikan Islam terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama pendidikan keimanan, yang mana menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu pendidikan akhlak, seperti adab, masuk rumah, sopan santun bertetangga, serta bergaul dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu pendidikan ibadah, seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Dan yang terakhir yaitu ada pendidikan jasmani atau kesehatan, di mana di sini diajarkan tentang kepentingan tentang kebersihan, baik itu kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. Selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini pelaksanaan pendidikan lebih maju dibandingkan dari khalifah sebelumnya, karena selama pemerintahan Umar bin Khattab ini negara berada dalam keadaan yang stabil dan aman, yang disebabkan oleh ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan dan terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan pokok-pokok ilmu lainnya. Ketika Khalifah Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah ini, beliau menginstruksikan kepada penduduk agar anak-anak diajari mengenai cara mengendari unta, memanah, membaca, dan menghafal syair-syair yang mudah dan peribahasa. Sedangkan pada materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi itu terdiri dari Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan pengumpulannya, dan yang terakhir yaitu mengenai fikih. Selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan,
yang mana proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, tugas mendidik dan mengajar diserahkan kepada umat itu sendiri. Artinya, pemerintah tidak mengangkat guru. Jadi, para pendidik tersebut dalam melaksanakan tugasnya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun metode-metode yang digunakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini ada beberapa, yaitu yang pertama, untuk golongan pertama, penggunaan metode ceramah digunakan untuk menyampaikan contoh-contoh dan peragaan seperti sholat, wudhu, dan sebagainya. Untuk golongan yang kedua, yaitu menggunakan metode hafalan dan latihan. Golongan ketiga, menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Sedangkan golongan yang keempat, menggunakan metode pengajaran, yang mana pada golongan ini lebih bersifat pematangan dan pendalaman dari mata pelajaran yang telah diberikan. Adapun 3 fase dalam pendidikan dan pengajarannya, yaitu yang pertama ada fase pembinaan. Di sini memberikan kesempatan agar terdidik memperoleh kemantapan iman, atau anak-anak itu memperoleh kemantapan dari iman Islam gitu. Yang kedua adalah fase pendidikan, yang dimana pada fase ini ditekankan pada ilmu-ilmu praktis dengan maksud agar mereka ini dapat segera mengamalkan ajaran dan tuntunan agama dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan fase yang terakhir yaitu fase pembelajaran, yaitu pelajaran-pelajaran lain yang diberikan untuk menunjang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis seperti bahasa Arab dengan tata bahasanya, menulis, membaca, syair, dan peribahasa. Selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini terjadi banyak sekali pemberontakan, sehingga di masa ini ia berkuasa dengan kekuasaan yang tidak stabil. Karena kericuhan politik pada masa Ali berkuasa ini membuat pendidikan Islam ini terhambat dalam berkembang dan mengalami banyak gangguan. Oleh karena itu, pada saat ini Khalifah Ali ini ia tidak fokus dan tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena semua fokus perhatiannya itu ditumpahkan kepada masalah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Islam. Dengan demikian, pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak jauh berbeda dengan masa Nabi yang menekankan pada pengajaran baca tulis dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan pada zaman 4 khalifah ini belum berkembang seperti masa-masa sesudahnya karena pelaksanaannya yang tidak jauh berbeda dengan masa Nabi yang menekankan pada pengajaran baca tulis dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi umat Islam dan terjadinya pergolakan politik khususnya di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendidikan di masa Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah sendiri berasal dari nama Umayyah Ibnu Adi Syams Ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang pemimpin dari kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan berkuasa sejak tahun 661 sampai tahun 750 Masehi dengan ibu kota Damaskus. Ia juga mengganti sistem pemerintahan muslim yang semula bersistem musyawarah atau demokrasi menjadi sistem monarki heredity atau kekuasaan turun-temurun. Secara esensial, pendidikan Islam pada masa ini hampir sama dengan pendidikan pada periode Khulafaur Rasyidin. Namun, pada masa Bani Umayyah ini, pendidikan Islam lebih mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu yang pertama mengenai kurikulum pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentrasi. Desentrasi adalah pendidikan yang tidak hanya terpusat di ibu kota negara saja, tetapi juga sudah dikembangkan secara otonom di daerah yang telah dikuasai seiring dengan ekspansi teritorial. Pada masa Bani Umayyah, pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-maddah, yaitu yang digunakan untuk pengertian kurikulum.
Adapun beberapa kurikulum yang berkembang pada masa Bani Umayyah, yang pertama yaitu kurikulum pendidikan rendah. Terdapat kesukaran ketika ingin membatasi mata pelajaran yang membentuk kurikulum untuk semua tingkat pendidikan yang bermacam-macam. Pertama, karena tidak adanya kurikulum yang terbatas, baik untuk tingkat rendah maupun untuk tingkat penghabisan, kecuali Al-Quran yang terdapat pada masa kurikulum. Yang kedua, kesukaran di antara membedakan fase-fase pendidikan dan lamanya belajar, karena tidak ada masa tertentu yang mengikat murid-murid untuk belajar pada setiap lembaga pendidikan. Sebelum berdirinya madrasah, tidak ada tingkatan dalam pendidikan Islam, tetapi tidak hanya satu tingkat yang bermula di kutab dan berakhir di diskusi halaqah. Tidak ada kurikulum khusus yang diikuti oleh seluruh umat Islam. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi atau halaqah bervariasi, tergantung pada syekh yang mau mengajar. Menurut Rahman, pendidikan jenis ini disebut pendidikan orang dewasa karena diberikan kepada orang yang banyak tujuan, utamanya untuk mengajarkan mereka mengenai Al-Quran dan agama. Kurikulum pendidikan tingkat ini dibagi kepada dua jurusan, yaitu jurusan ilmu-ilmu agama atau al-ulum al-naqliyah dan jurusan ilmu pengetahuan atau al-ulum al-aqliyah. Adapun metode-metode pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah yaitu metode bayani dalam pendidikan Islam yang mana pada masa itu bersifat eksplanatif, yaitu sekedar menjelaskan ajaran-ajaran agama saja. Secara khusus, metode ceramah dan demonstrasilah yang banyak digunakan dalam institusi-institusi pendidikan yang di zaman itu baru pada masa akhir-akhir pertemuan Umayyah. Metode Burhani mulai berkembang di dunia Islam seiring dengan giatnya penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya yaitu Lembaga Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Lembaga pendidikan Islam di masa ini diklasifikasikan atas dasar muatan kurikulum yang diajarkan. Dalam hal ini kurikulumnya meliputi pengetahuan agama atau lembaga pendidikan formal dan pengetahuan umum atau non-formal. Adapun lembaga pendidikan Islam yang ada sebelum kebangkitan madrasah pada masa Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sufah, yaitu suatu tempat yang telah dipakai untuk aktivitas pendidikan. Yang kedua ada kutab atau maktab, adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tingkat dasar yang mengajarkan tentang membaca dan menulis, kemudian meningkat pada pengajaran Al-Quran dan pengetahuan agama tingkat dasar. Yang ketiga yaitu ada halaqah, artinya lingkaran, yang mana proses belajar mengajar di sini dilaksanakan di mana murid-murid melingkari gurunya. Yang selanjutnya itu ada majlis, yang berarti sesi di mana aktivitas pengajaran atau diskusi berlangsung, dan ada beberapa majlis yang dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada majelis al-hadis yang diselenggarakan oleh ulama atau guru yang ahli dalam bidang hadis. Ada majelis al-tadris, dan biasanya majelis ini menunjuk majelis selain daripada hadis seperti majelis fikih, majelis nahwu, atau majelis kalam. Ada juga majelis asy'ara, di mana majelis ini adalah sebuah lembaga untuk belajar syair dan sering dipakai untuk kontes para ahli syair. Ada juga majelis al-adab. Majelis ini adalah tempat untuk membahas masalah adab yang meliputi puisi, silsilah, dan laporan bersejarah bagi orang-orang yang terkenal. Ada juga majelis fatwa dan al-nazar. Kedua majelis ini adalah sarana pertemuan untuk mencari keputusan suatu masalah di bidang hukum, kemudian difatwakan. Lembaga selanjutnya itu adalah lembaga masjid, di mana masjid ini memang sudah didirikan dari zaman Nabi Muhammad SAW dan menjadi pusat kegiatan serta informasi berbagai masalah kaum muslimin, baik yang menyangkut pendidikan maupun sosial ekonomi. Ada juga lembaga khan, berfungsi sebagai asrama untuk murid-murid dari luar kota yang hendak belajar hukum Islam pada suatu masjid, seperti khan yang dibangun oleh Dil'ij Ibnu Ahmad Ibnu Ad-Dil'ij di Suwaikot Ghalib dekat makam Suraij. Di samping itu, fungsi khan juga digunakan sebagai sarana untuk belajar secara privat. Ada juga lembaga Badi'ah. Secara harfiah, Badi'ah ini artinya dusun badui di padang Sahara, yang di dalamnya terdapat padang Sahara yang di dalamnya itu masih terdapat bahasa Arab yang masih fasih dan murni sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar.
Ada juga lembaga Al-Bimaristan, merupakan rumah sakit tempat berobat dan merawat sekaligus tempat penelitian calon dokter. Sedangkan ada beberapa madrasah yang dibangun pada masa Bani Umayyah, yaitu Madrasah Mekah, Madrasah Madinah, Madrasah Basroh, Madrasah Kufah, Madrasah Damsyik atau Syam, dan Madrasah Fistat atau Mesir. Selanjutnya kita akan membahas mengenai profil guru atau pada masa Bani Umayyah. Profil guru ini memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan anak, mulai dari menentukan perencanaan sampai melaksanakannya. Pada masa ini disebut dengan teacher oriented. Selain itu, guru pada masa Bani Umayyah ini secara teratur sudah melaksanakan tugas dan memberikan secara sungguh-sungguh dan memperlakukan murid secara adil tanpa ada diskriminasi. Adapun guru-guru yang mengajar sekolah kanak-kanak, yaitu di antaranya seperti Al-Hajjajah, Al-Kumaid, Abdul Hamid Al-Khatib, Atta bin Robah, dan lain-lain. Adapun guru yang memberikan pelajaran di masjid, yaitu seperti Abul Aswad Ad-Duwali, Hasan Al-Basri, Abu Wad'ah, Syuraih Al-Qadi, Muhammad ibnu Al-Hasan, Ahmad ibnu Abi Dawud, dan lain sebagainya. Ada juga ulama-ulama tabi'in ahli tafsir pada masa Bani Umayyah, yaitu seperti Mujahid, Atak bin Abu Rabah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Masruq bin Al-Ajja. Sedangkan ulama-ulama ahli fikih seperti Syuri'ah bin Al-Haris, Al-Qamah bin Al-Qais, Al-Aswad bin Yazid, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan pemerintah pada masa Bani Umayyah. Jadi seperti apa sih kebijakan pemerintah pada masa Bani Umayyah ini? Para penguasa dan pemimpin pada masa Bani Umayyah ini memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan, di mana mereka ini sudah banyak mendirikan dan menghidupi berbagai sarana penunjang ilmu pengetahuan dan pendidikan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Seperti di daerah-daerah baru pada masa Bani Umayyah, di mana bahasa Arab menjadi bahasa pertama dan Al-Quran belum dikenal, pembangunan lembaga pendidikan Islam seperti kutab dan masjid menjadi tujuan utama para khalifah dan gubernur, sehingga banyak nih biaya pembangunan ditanggung oleh pemerintah. Banyak juga dana yang dialokasikan untuk mendirikan dan memelihara sekolah-sekolah ini dengan cara memberikan beasiswa yang besar kepada murid yang memang berhak untuk menerimanya. Demikian tadi pembahasan mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa Bani Umayyah. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jika banyak kebenaran maka itu datangnya dari Allah, jika banyak kesalahan maka itu datangnya dari kebodohan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.